Ketika kita mendengar nama George Soros, sosok yang satu ini mungkin sudah tak asing bagi kebanyakan orang dan dianggap sebagai salah satu sosok miliarder dan investor paling powerful di dunia. George Soros punya kiprah panjang dalam mempengaruhi kondisi ekonomi di banyak negara yang hanya berbekal statusnya di bidang hedge fund. Hedge fund itu sendiri secara umum merupakan sebuah perusahaan pengelola investasi kolektif global bagi nasabah kelas atas. Pengelola investasi itu akan mendapatkan biaya imbal jasa atas investasi yang dikelolanya. Nah, Soros dituduh terlibat dalam banyak krisis, termasuk yang terjadi di Indonesia dan negara-negara Asia lain pada tahun 1998 lalu. Bahkan di Thailand, ia dicap sebagai economic war criminal. Tentu pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Siapa George Soros? Bagaimana peran George Soros dalam krisis 1998 lalu? Sampai-sampai ia nyaris membangkrutkan negara Asia. Dan kenapa George Soros bisa menggerakkan pasar? Semua jawaban tersebut akan segera Anda ketahui. Jadi pastikan simak video ini dengan lengkap. Dan pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini supaya Anda tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Krisis moneter atau krisis keuangan merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan, bisnis dan konsumen tidak dapat membayar utang mereka, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Krisis keuangan sering disertai dengan kepanikan, di mana investor menjual aset mereka atau menarik uang dari rekening tabungan mereka karena takut nilainya akan menurun jika mereka tetap berada di lembaga keuangan. Siapa George Soros? George Soros merupakan tokoh ternama di bidang keuangan, pasar modal, hingga aktivis di bidang politik berkebangsaan Amerika Serikat. Soros lahir dari keluarga keturunan Yahudi di Budapest, Hongaria pada tahun 1930. Pada bulan Maret 1944, Nazi Jerman menduduki Hongaria. Kala itu Soros masih berusia 13 tahun. Pada tahun 1945, pertempuran di Budapest berkecamuk. Soros selamat dari pengepungan dan pertempuran tersebut yang merenggut nyawa 38.000 warga sipil selama 3 bulan. Seiring berakhirnya perang, Soros pergi ke Inggris tanpa uang sepeser pun. Dia kemudian mendaftar di London School of Economics atau LSE pada tahun 1947. Meskipun miskin, dia masih bisa bertahan hidup dengan menjadi pelayan dan portir kereta api. Singkatnya, Soros lulus dari LSE dengan gelar sarjana di bidang filsafat. Setelah kesulitan mendapatkan pekerjaan, ia akhirnya mendapatkan posisi entry level di bank investasi Singer and Friedlander. Karirnya kemudian menanjak hingga akhirnya pindah ke New York serta mendirikan perusahaannya sendiri, Quantum Fund. Kepiawaian Soros kemudian makin tinggi dan berujung pada titel spekulan ulung. Pada tahun 1992, Soros menekuk lutut Inggris melalui peristiwa Black Wednesday. Kisah ini digambarkan dalam buku Soros, The Life, Times, and Trading Secrets of the World's Greatest Investor, tulisan Robert Slater. Bagaimana peran George Soros dalam krisis 1998 lalu? Sampai-sampai ia nyaris membangkrutkan seluruh negara Asia. George Soros adalah seorang pendiri dan ketua perusahaan investasi bernama Soros Fund Management LLC. Dia merupakan seorang kapitalis radikal yang juga memiliki perusahaan hedge fund dengan nama Quantum Fund yang pernah tercatat menghasilkan return tahunan sebesar 35% selama 25 tahun. Karena terkenal handal dalam melakukan trade, George Soros masuk ke dalam jajaran orang terkaya di Amerika Serikat, tepatnya di urutan ke-56 versi Forbes 2021. Dan orang terkaya urutan 162 di dunia. Pada awalnya George Soros tidaklah memiliki banyak uang atau kekuasaan besar, sehingga bisa menggerakkan perekonomian suatu negara. Namun dia memiliki aksi yang sangat terkenal terkait pembobolan terhadap Bank of England dalam peristiwa Black Wednesday. Black Wednesday merupakan peristiwa yang dimulai dari sikap tidak maunya Inggris untuk bergabung dalam terbentuknya mata uang tunggal Eropa. Peristiwa ini berawal dari sikap enggan Inggris untuk bergabung dalam tahap pertama penciptaan mata uang tunggal Eropa bernama Exchange Rate Mechanism atau ERM pada 1979. Inggris tak rela jika nilai mata uang pound sterling yang selama ini dikaitkan dengan emas harus berubah menjadi nilai mata uang masing-masing anggota Uni Eropa. Tentu saja nilai pound sterling bisa terjun bebas jika mengikuti ERM.
Inggris pun mencoba mengaitkan pound sterling dengan Deutsche Mark yang merupakan mata uang Jerman dan kala itu menjadi tolak ukur mata uang bagi negara-negara yang sepakat mengimplementasikan ERM pada 1987. Namun, biaya moneter untuk ERM kepada Inggris dianggap cukup tinggi dengan nilai yang mencapai 2,95 mark terhadap 1 pound sterling. Ditambah lagi, inflasi Inggris pada waktu itu tercatat lebih tinggi dibanding Jerman. Melihat kondisi ini, George Soros yang merupakan spekulan handal kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan dengan melakukan hedge fund. Hedge fund merupakan dana lindung nilai. Maksudnya di sini George Soros mengumpulkan dana investasi kolektif yang berasal dari sekumpulan investor mitra yang nantinya akan dikelola oleh manajer fund supaya mendapatkan hasil optimal sekaligus menekan angka resiko kerugian. George Soros yakin bahwa Inggris akan menurunkan tingkat suku bunga yang akan melemahkan mata uangnya untuk memulihkan ekonomi negara tersebut. Inflasi Inggris yang terus meningkat dan menekan membuat negara ini pada akhirnya menaikkan suku bunga acuannya 2 kali dalam sehari, tepatnya pada 16 September 1992. Hal ini sangat mengkhawatirkan, pilihan yang sulit untuk diambil oleh pemerintah Inggris karena jika suku bunga tetap tinggi, kondisi ekonomi Inggris sulit untuk pulih. Peminjaman uang ke Bank of England sebesar 5 miliar pound sterling pun dilakukannya untuk kemudian dikonversi dengan Deutsche Mark dengan nilai tukar 1 pound sterling sama dengan 2,79 Deutsche Mark. Ini menyebabkan kondisi makroekonomi Inggris tidak stabil sehingga permintaan pound sterling pun lambat laun berkurang dan pada akhirnya negara tersebut keluar dari kesepakatan ERM dan mengubah sistem mata uangnya. Spekulasi Soros berhasil. Angin surga dirasakan Soros karena berhasil mengambil keuntungan besar dari spekulasi pound sterling tersebut. Kantong Soros menebal sebanyak 2 miliar US dollar dari spekulasinya terhadap mata uang Inggris. Begitu juga pada krisis moneter di Indonesia dan Asia pada tahun 1997 sampai 1998 yang disebabkan oleh ulah spekulan handal ini. Perusahaan hedge fund milik Soros inilah yang membuat mata uang negara-negara Asia terguncang. Perusahaan pengelola dana investasi para nasabah besar ini telah melakukan spekulasi mata uang baht di Thailand yang memicu kejatuhan nilai mata uang tersebut terhadap dolar Amerika Serikat. Kala itu, salah satu perusahaan hedge fund yang baru melakukan operasi dalam jumlah besar di Asia adalah Quantum Fund yang notabene dikelola oleh Soros. Perusahaan tersebut melakukan spekulasi dengan meminjam mata uang Thailand baht dalam jumlah besar. Singkat cerita, dengan modal kurang dari 1 miliar US dollar, ia pun berspekulasi atas baht dan benar saja, tak berselang lama, kebijakan nilai tukar mata uang Thailand berubah dari skema mengambang tetap menjadi mengambang bebas. Nilai baht terjun bebas 60% melawan dolar Amerika Serikat. Quantum Fund menorehkan cuan yang fantastis. Tak berselang lama, kondisi serupa menular ke beberapa negara Asia lainnya. Kenapa George Soros bisa menggerakkan pasar? Ada kecenderungan investor menyukai perusahaan Soros lantaran dianggap memiliki ciri khas tersendiri dalam memutar dana dan menanam modal. Strategi khasnya adalah melakukan penjualan jangka pendek atau short selling menggunakan instrumen investasi yang kompleks. Itulah kenapa George Soros bisa menggerakkan pasar. Tak hanya itu, salah satu alasan kenapa George Soros bisa menggerakkan pasar karena kemampuannya dalam berspekulasi. Soros yang merupakan seorang spekulan yang sudah malang melintang di bidang keuangan, kemudian melihat adanya peluang dari kebijakan Inggris yang dilematis. Soros kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan dengan melakukan hedge fund. Pada saat krisis moneter melanda Indonesia dan negara Asia lainnya pada 1997 sampai 1998, George Soros diduga menjadi dalang dari krisis itu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri atau PM Malaysia, Mahathir Mohamad. Ia menyebut bahwa perusahaan hedge fund milik Soros yang membuat mata uang negara-negara Asia terguncang. Ketika krisis terjadi di Asia, salah satu perusahaan hedge fund di Asia adalah Quantum Fund milik George Soros. Quantum Fund dan Soros disebut telah melakukan spekulasi mata uang baht di Thailand yang memicu kejatuhan mata uang itu terhadap dolar Amerika Serikat. Apa dampak dari ulah George Soros? 1. Banyak perusahaan bangkrut.
Krisis moneter mengakibatkan perusahaan tidak mampu membayar dan memakai bahan baku impor. Beberapa perusahaan tidak mampu membayar hutang. Akhirnya, mereka membutuhkan mata uang dolar Amerika Serikat untuk membeli bahan baku karena rupiah menurun. Hal ini berdampak pada pengurangan pekerja di perusahaan. Akhirnya berdampak pada kemiskinan dan pengangguran tinggi. 2. Bank di Indonesia mengalami kredit macet. Bank di Indonesia mengalami kredit macet karena turunnya nilai tukar rupiah. Kredit ini berdampak pada kegagalan bisnis dan utang. Pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan perekonomian dengan cara menggabungkan beberapa bank. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Tujuan pembentukan ini untuk mengawasi bank yang bermasalah. 3. Terjadi demo besar-besaran tahun 1998. Mahasiswa di seluruh Indonesia menggelar protes hingga terjadi bentrokan. Aksi protes ini terjadi di pertengahan 1998 sampai akhir tahun. Aksi demonstrasi menuntut Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan undur diri menjadi presiden. Setelah pengumuman tersebut, jabatan presiden digantikan oleh B.J. Habibie. 4. Kekuasaan Orde Baru telah jatuh. Saat itu, mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Akibatnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri, lalu digantikan oleh B.J. Habibie. Pergeseran kekuatan ini telah membuktikan bahwa Indonesia memimpin dalam pemulihan dari keterpurukan. Presiden B.J. Habibie berhasil menaikkan rupiah kembali menjadi Rp6.500. 5. Kerusuhan hingga hilangnya nyawa. Protes terus berlanjut di seluruh Indonesia. Mereka menuntut agar Orde Baru dicabut dari kekuasaan karena dianggap gagal meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, aksi protes tiba-tiba berubah menjadi pertumpahan darah, menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. Insiden mengerikan itu juga memicu kemarahan publik dan protes berlanjut hingga sore hari. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.